pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 1. Belum ditemukan obat AIDS menjadikan penyakit ini sangat membahayakan dan mematikan. Kedua, AIDS menjadi salah satu penyebab kematian. 3. Menyebabkan depresi sehingga bisa menyebabkan kegilaan. Keempat, menyebabkan bunuh diri. Jika seorang penderita penyakit ini akan menimbulkan depresi, mendalam, semangat hidup rendah, dan hilang kepercayaan diri. Nomor 5, tekanan sosial dan ekonomi. Stigma negatif bagi para penderita HIV atau AIDS sebagai yang dianggap tidak bermoral menyebabkan tekanan sosial yang sangat berat bagi penderitanya. Penularan penyakit HIV atau AIDS. Ada beberapa cara penularan HIV atau AIDS yang diketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada transfusi darah dan pengidap HIV. Yang kedua, berhubungan seks dengan pengidap HIV. Yang ketiga, sebagian kecil 25% sampai 30% ibu hamil mengidap HIV menularkan kepada janinnya. Yang keempat, alat suntik atau jarum suntik, alat tato, dan tindik yang dipakai bersama pengidap HIV atau AIDS. Yang kelima, ada air susu ibu mengidap AIDS menularkan kepada anak susuannya. Terus, terdapat beberapa perilaku yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit HIV atau AIDS. Orang-orang yang memiliki perilaku berisiko tinggi menularkan atau tertular HIV artinya orang-orang yang mempunyai kemungkinan besar terkena infeksi HIV atau menularkan HIV dikarenakan perilakunya. Pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, menghindari hubungan seks di luar nikah dan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, seorang ibu yang darahnya telah diperiksa dan ternyata positif HIV sebaiknya menghindari kehamilan karena bisa menularkan virusnya kepada janin yang dikandungnya. 3. Orang-orang yang tergolong kelompok perilaku berisiko tinggi hendaknya tidak menjadi pendonor darah. Yang keempat, penggunaan jarum suntik dan alat tusuk lainnya seperti jarum akupuntur, jarum tindik, dan sebagainya hendaknya hanya sekali pakai, tidak secara bersama-sama dan harus terjamin kesterilannya. Yang kelima, menjauhi narkoba karena sudah terbukti bahwa penyebaran HIV atau AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik 3-5 kali lebih cepat dibandingkan perilaku berisiko lainnya. Yang keenam, menghindari kontak langsung dengan cairan-cairan tubuh yang bisa menularkan HIV atau AIDS. Pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah AZT atau azidotimidine, DDI dideoksinosin, dan DDC didioksitidin. Akan tetapi, obat AZT, DDI, dan DDC ini belum menjamin proses penyembuhan. Obat-obat tersebut mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga cara perawatan yang optimal untuk menyempurnakan kembali sistem kekebalan penderita AIDS yang belum ditemukan. Tes HIV adalah suatu tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan seseorang telah terinfeksi HIV atau tidak. Terdapat 2 macam tes. Yang pertama ada tes secara ELISA. Tes secara ELISA, pemeriksaan antibodi terhadap HIV secara ELISA pada umumnya dipakai untuk penyaringan adanya infeksi HIV, skrininsi darah, donor, transfusi darah. Tes secara Immunoblot atau Western blot. Pemeriksaan secara Western blot spesifik terdapat HIV meskipun dari aspek pembiayaan lebih mahal dan sulit dilakukan.
Tes HIV juga sebaiknya dilakukan pada mereka sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai perilaku beresiko tinggi, terus pernah menjalani transfusi darah, tidak sembuh-sembuh dari gejala demam, batuk, dan diare. Yang keempat, ada mengalami penurunan berat badan. Yang kelima, khawatir sudah tertular HIV. Terus agak berbeda dari tes-tes atau pemeriksaan laboratorium lainnya, maka ada persyaratan khusus. Yang pertama, harus dilaksanakan dengan sukarela. Yang kedua, seseorang yang akan dites harus diberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai tes HIV. Yang ketiga, kepada orang yang akan menjalani tes harus diberikan konseling sebelum tes dan sesudah tes. Yang keempat, hasil tes dirahasiakan. Oh wow!